Selamat pagi saudara-saudara yang terkasih. Senang sekali bisa berjumpa pada saat pagi ini. Saya akan menyampaikan suara gembala atau sorga kepada Bapak Ibu saudara semuanya. Mari kita sambut dengan doa. Ya Bapa yang kekasih, kami berterima kasih semalaman telah berlalu. Kami menikmati tidur dengan nyenyak. Dan di pagi ini Tuhan sudah bangunkan kami dalam keadaan tubuh yang sehat dan segar. Itu sebabnya kami lebih dulu mau mendengar firman-Mu disampaikan lewat suara gembala. Mari Tuhan berfirman-Lah dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tema renungan pagi ini yaitu berduka melihat dosa. Terambil dari Lukas pasal 6 ayat 25 bagian B yang berkata demikian. Celakalah kamu yang sekarang ini tertawa, karena kamu akan berduka cita dan menangis. Saudaraku yang kekasih, jika memperhatikan keadaan dunia ini, semua orang bisa langsung menyimpulkan bahwa keadaannya semakin hari tidak bertambah baik. Alkitab sudah mencatat bahwa di masa-masa akhir kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Matius 24 ayat 6 dan 7. Dari tahun ke tahun saudara, dan dari generasi ke generasi, tingkat kejahatan bukan semakin menurun, tetapi menunjukkan grafik yang terus meningkat dan menjadi-jadi. Nah, berita tentang tindak kejahatan, pembunuhan, perampokan, pemerkosaan, penindasan, dan sebagainya sudah menjadi hal yang biasa kita lihat dan kita dengar setiap hari. Saudaraku yang kekasih, tanpa disadari, hati nurani kita pun mulai menyesuaikan diri dengan keadaan yang ada. Jika hal ini dibiarkan terjadi, suatu saat nanti hati nurani kita akan menjadi tumpul dan tidak lagi punya kepekaan ketika menyaksikan kejahatan yang terjadi di sekitar kita. Celakalah kamu yang sekarang ini tertawa. Ayat nas di atas, orang yang masih memiliki hati nurani pasti akan berduka, menangis, dan meratap ketika melihat dan mendengar kejahatan begitu merajalela di mana-mana. Bila hati nurani kita tersentuh, akan timbul di hati rasa duka yang mendalam, yang membuat kita menangis dan tergerak untuk mendoakan mereka, sehingga Tuhan akan menyebut kita berbahagia. Nah saudara, Tuhan Yesus berduka melihat Yerusalem penuh kejahatan. Orang-orang Yahudi menolak kehadirannya, dan para hambanya juga. Yesus menangisi kota itu. Ia tahu penghukuman atas mereka sudah menanti. Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakku, sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya, tetapi kamu tidak mau. Lukas 13 ayat 34. Nah saudara, saya tutup dengan kalimat ini. Melihat orang-orang di sekitar hidup dalam kejahatan, apakah kita bersikap masa bodoh atau cuek? Ataukah kita tergerak hati berdoa dan menolong mereka? Selamatkanlah mereka dengan jalan merampas mereka dari api. Yudas 23. Amin. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan, beri kami hati yang sensitif dan pemahaman yang benar-benar kami mempunyainya di dalam keadaan yang selalu bisa menilai tanda-tanda akhir zaman ini. Betul-betul kami sudah hidup di hari-hari terakhir pada akhir zaman.
Itu sebabnya ajar kami untuk waspada menjaga diri kami dan tekun berdoa. Ketika kami mendengar deru berita peperangan, banjir, gunung meletus, dan sebagainya, peperangan di mana-mana, jadikan hati kami semakin prihatin dan mendoakan keselamatan orang-orang di akhir zaman ini, dan mau memberitakan Injil kepada orang-orang yang belum percaya, mendoakan kepada para pemberita Injil supaya mereka dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa, sehingga banyak jiwa dimenangkan oleh berita Injil-Mu. Terima kasih banyak Bapa. Biarlah hidup kami benar-benar sepadan dengan rencana dan kehendak-Mu. Hidup kudus dan takut kepada Tuhan, menjauhkan diri daripada segala dosa. Karena saat-saatnya tiba-tiba datang, Engkau segera akan datang kembali. Itu sebabnya ya Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang mengarahkan hidup kami pada jalan yang benar di hadapan-Mu. Kami menyerahkan kehidupan kami pribadi, keluarga kami, dan semua jemaat-Mu, Tuhan tolong. Apabila ada anak-anak yang mengalami keputusasaan, Tuhan berikan pengharapan. Kalau ada yang mengalami kekurangan, Tuhan buka jalan dan berkati. Kalau mengalami pergumulan yang berat, Tuhan ringankanlah mereka. Kalau ada yang sakit, Tuhan jamah dan sembuhkanlah mereka dengan kuasa bilur-bilur-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa. Inilah doa kami yang sudah kami panjatkan demi nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Nah, shalom saudaraku, sampai berjumpa esok hari dan tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Amin.